Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Data Pengangguran selama 5 periode, yang disusun oleh Eka Cahyani Febrianti, Neltalina Lajera, Gita Indriani, dan Maria Valviani Septiawati. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Sedangkan mencari kerja, bekerja kurang 2 hari selama seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. 2. Pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3 jenis antara lain, yaitu 1. Pengangguran friksional, merupakan pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara dalam mempertemukan pencarian kerja dan lowongan pekerjaan yang ada. 2. Pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi. 3. Pengangguran siklikal, merupakan pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjunktur perekonomian. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengangguran berdasarkan cirinya. Dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu pengangguran terbuka, merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, setengah menganggur, merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Yang keempat, pengangguran musiman, merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim-musim tertentu. Cara mengurangi angka pengangguran terbagi menjadi 6. Yang pertama ada membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketiga, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan. Yang keempat, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau jiwa usaha. Yang kelima, penyuluhan ke masyarakat tentang teknologi dan hubungannya dengan perekonomian. Yang keenam, training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pencari kerja. Dampak pengangguran. Yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pengurangan bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Yang ketiga, pengangguran tidak mengelakkan pertumbuhan ekonomi. Dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik batang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Pada tahun 2016 sampai tahun 2019, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta. Dan pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 9,8 juta. Data pengangguran di Indonesia selama 5 tahun belakang masih tetap normal, yaitu di angka 7 juta orang. Meski di angka yang sama, jumlah pengangguran terkadang bisa saja naik ataupun turun. Hanya saja mengalami kenaikan atau penurunan yang sangat sedikit. Di tahun 2020 lah angka pengangguran melonjak, yaitu bertambah sekitar 2,8 juta orang dikarenakan dampak COVID-19. Banyaknya perusahaan-perusahaan dan PT yang mengurangi hak karyawan atau PHK. Di sisi lain, banyaknya siswa dan mahasiswa yang baru saja lulus
yang sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan COVID-19 ini. Faktor banyaknya pengangguran. Banyak hal yang mengakibatkan angka pengangguran terus bertambah. Faktor tersebut menjadi alasan inti pengangguran semakin melonjak. Pada bagian circle di samping, bisa kita lihat penyebab terbanyak pengangguran bertambah dikarenakan PHK. Ditambah lagi di tahun 2020, di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, terserang wabahnya virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan perusahaannya harus mengurangi hak-hak karyawannya. Jumlah pengangguran 2014 sampai tahun 2020. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menganggur pada Agustus 2020 yakni 9,77 juta. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan hingga 38,58% dibandingkan Agustus tahun 2019. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.